kalau Bapak Ibu lihat lapangan mini soccer kok ada yang hitam-hitam semua di lapangannya. Itu karena mereka Pak, kenapa sih lapangan mini soccer harus pakai pasir? Oke, saya jelaskan ya. Jadi misalnya ini lapangan mini soccer ya, ini rumput lapangan mini soccer, oke. Nah, kenapa kita kasih pasir? Nah, kita kasih pasir itu fungsinya adalah sebagai pemberat. Jadi waktu kita kasih pasir ini dia stabil, dia nggak akan kelipet. Kalau nggak ada pasirnya, waktu orang sliding atau tackle dia akan keriput-keriput seperti ini. Nah kalau udah seperti ini nih, udah repot nih, udah jelek banget, nanti lapangannya gelombang semua. Kemudian pasir itu juga nggak bisa sembarangan pasir. Pasir yang kita gunakan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama adalah nomor 1, kita menggunakan pasir silika. Kenapa silika? Jadi pasir ini kita pilih yang agak kasar ya, seperti gula pasir gitu ya. Jangan yang halus. Karena kalau dia terlalu halus, ini akan terbuang melalui lubang-lubang di sini. Ini ada lubangnya. Jadi kalau pasirnya halus, dia akan keluar dari sini, lama-lama terbuang. Tapi kalau dia agak kasar, dia nggak akan keluar dari sini. Jadi kita pasir ini kita taruh di sini. Nanti ada videonya cara waktu pemasangannya. Nah, pasir berapa banyak yang digunakan untuk lapangan mini soccer? Jadi kira-kira kita akan taruh sekitar 15 kilo per meter. Jadi seandainya lapangan 1000 meter, berarti 15 kilonya kan 15 ton. Nah, jadi kita taruh di sini, kemudian kita masukkan sampai dia nyampe ke bawah. Ya, harus diperhatikan juga seperti ini ya. Pasir itu jangan menggunakan pasir bangunan yang ada di sekitar kita. Karena pasir itu pertama itu dia banyak mengandung kerikil. Kedua, dia banyak mengandung debu. Kalau pasir biasa itu yang buat bangunan, kalau dia berdebu, dia kena air, dia akan menjadi tanah liat. Malah nanti akan bermasalah di drainase kita. Jadi pastikan bahwa kita menggunakan pasir silika yang ini yang agak kasar. Dan dia ini sudah disaring ya, jadi udah nggak ada debu dan sudah dicuci juga. Jadi kita masang di sini, dia aman, nggak akan terbuang. Beda halnya dengan pasir-pasir yang seperti ini nih. Pasir ini halus banget seperti apa ya, debu gitu ya. Nah kalau pasir jenis ini dia lebih murah dan dia lama-lama habis lewat sini. Jadi kita pertama itu pasir itu harus agak kasar seperti ini. Kedua, dan harus kering. Kenapa harus kering? Kalau dia basah, waktu kita masang pasirnya itu dia nempel-nempel di atas. Jadi dia nggak mau turun ke bawah gitu ya. Jadi dia nempel, jadi kita susah masangnya. Kalau udah jadi kita pasang, tapi pasirnya itu basah, lapangan akan nggak sempurna gitu. Pasirnya masih nempel-nempel di atas. Jadi pastikan pasirnya itu kering dan sudah disaring. Jadi saya sarankan menggunakan pasir silika seperti itu. Contohnya seperti ini. Lalu Pak, selain pasir ada juga yang namanya tentang rubber. Kenapa ada lapangan yang rubbernya bisa besar-besar, ada yang rubbernya halus, dan juga apa gunanya rubber untuk di lapangan? Oke. Nah ini rumput mini soccer ya. Kenapa harus pakai rubber? Tadi sebetulnya ini di bawah rubber ini harusnya ada pasir. Tadi kita udah jelaskan pasir. Kita taruh pasir sini, kita masukin, baru kita kasih rubber. Nah, saya mau jelaskan masalah rubber nih. Ada beberapa tipe rubber, saya jelaskan satu persatu. Nah, rubber itu kita menggunakan ada dua tipe rubber. Pertama itu adalah rubber bekas ban. Kedua itu rubber yang menggunakan bahan karet waste dari industri otomotif. Jadi dari industri otomotif itu yang reject gitu ya. Nah, kita ambil, kita cacah. Nah, apa bedanya di antara keduanya? Di sini kita sudah punya contoh rubber dari ban bekas.
Dan ini contoh dari rubber dari material dari waste industry ya. Nah, seperti kita ketahui, rubber ban bekas itu dia sudah terpakai 4 sampai 5 tahun. Berarti dia sudah tidak elastis. Jadi elastisnya berkurang hingga 50%. Jadi kalau kita gunakan itu dia lebih keras. Kita bisa lihat dari bunyinya aja. Ini bunyinya. Ini kelihatan keras sekali. Nah, sedangkan kalau punya kita ya, dari bunyinya aja udah beda. Nah, kita lihat ya. Bisa lihat di sini. Nah, biasanya rubber dari ban bekas ini dia gede-gede seperti ini nih, besar-besar ya. Jadi ini kira-kira 4 mili lah. Nah, rubber jenis ini apabila kita pasang di rumput sintetis mini soccer, dia tidak bisa masuk sampai ke dalam, sampai ke bawah. Tidak bisa, karena dia gede-gede. Sedangkan yang baik itu adalah kita ambil yang 3 mili. Yang ini kan 4 mili nih. 4 mili. Dan 3 mili ini juga kita dibuat dari bahan ya, industrial waste. Jadi bahan dari industri ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat. Banyak bentuknya, ada model pipa, macam-macam. Jadi rumput ini sebetulnya rubber ini sebetulnya adalah rubber yang 100% masih elastis. Jadi rubber ini rubber baru karena dia waste aja, yang bekas-bekas sisa-sisa produksi. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kita bahannya adalah bahan limbah industri otomotif seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk yang bekas ban, ini kalau kita pakai, kalau jatuh itu sakit, luka ya. Jadi kita nggak pakai ini. Jadi ini kita singkirkan dulu. Ini besar-besar. Ini kita nggak pakai. Nah, saya mau jelaskan lagi mengenai rubber yang terbuat dari ini, limbah industri. Nah, rubber ini kita bisa dibagi beberapa ya. Pertama itu dari ukuran. Nah, ukuran itu ada yang 4 mili, ini 4 mili, ada yang 3 mili. Nah, apa sih bedanya? Kenapa berbeda dan kenapa harganya beda jauh? Kita Embassy Sport ini punya pabrik rubber sendiri, jadi kita produksi untuk penggunaan sendiri, kita menggunakan ukuran 3, size-nya 3 mili ya. Sedangkan pabrik-pabrik lain mereka bikin 4 mili. Kenapa? Karena kita lebih kualitas lebih bagus yang 3 mili ini daripada 4. Karena kalau 4 itu seperti tadi itu dia ngambang-ngambang di atas. Kalau Bapak Ibu lihat lapangan mini soccer kok ada yang hitam-hitam semua di lapangannya. Itu karena mereka menggunakan yang 4 mili. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam, jadi dia di atas semua. Waktu orang pakai bermain itu masuk ke sepatu, ke bawah keluar dari lapangan. Jadi kita perlu penambahan secara periodik ya. Misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali kita tambahin. Tapi kalau kita pakai yang 3 mili, dia masuk ke dalam, kemudian rumput ini diinjak-injak dan dia ngikat dan dia nggak perlu ditambah. Jadi dia empuk gitu ya. Fungsi daripada rubber ini adalah supaya empuk waktu orang lari-lari jatuh, mereka nggak berasa sakit. Kemudian waktu mereka bermain itu lutut tidak cedera karena empuk. Nah, fungsi dari rubber seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan kita selalu pakai rubber yang 3 mili. Dari harga tentunya berbeda. Kalau produksi kita misal ya, ini dalam 1 jam kita cuma bisa produksi 1 kilo misal ya. Kalau ini kita bisa produksi 4 kilo. Jadi 1:4. Nah, karena kita punya pabrik sendiri, kita nggak produksi yang ini, kita produksinya ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ada juga yang vendor lain menggunakan tetap rubbernya sama ya, 3-4 mili lah campur, tapi dia pipih. Pipih itu dia seperti ini ya. Kita lihat ini pipih dia. Nah, tuh. Banyak yang pipih-pipih nih. Kalau punya kita yang tadi 3 mili ini bulat-bulat ya, jarang ada pipihnya. Nah, kalau yang ini dia pipih ya, jadi gepeng-gepeng. Waktu kita pakai ya, waktu hujan itu dia akan naik, terbawa air naik ke atas
dan mengikuti air terbuang keluar. Jadi misalnya nih kita pakai dalam satu lapangan 10 ton. Nah yang pipihnya itu bisa 3 ton, nah itu 3 ton itu habis terbawa oleh air. Beda sama yang punya kita yang 3 ini bulat-bulat dia. Jadi dia nggak mudah keangkat sama air, terbawa arus. Jadi kita selalu berikan yang terbaik, yang 3 mili dan yang bulat-bulat seperti itu. Dan juga bahannya juga dari ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, semoga jelas untuk Bapak Ibu kenapa kita menggunakan rubber, untuk apa? Ya untuk supaya dia empuk, supaya orang jatuh nggak sakit seperti itu. Terima kasih.